ketauhidan dalam Islam dan kaitannya dengan kemampuan manusia. Merujuk pada konsep monoteisme, yaitu keyakinan bahwa hanya ada satu Allah yang Maha Esa. Ini adalah ajaran Islam dan merupakan fondasi dari iman seorang Muslim. Ketauhidan adalah landasan akidah dalam Islam dan membimbing sikap serta perilaku seorang Muslim dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam ibadah, etika, dan hubungan dengan sesama. Ketauhidan juga menjadi pendorong bagi individu untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Allah dan mengandalkannya dalam segala aspek kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Sobat Qalim dimanapun saat ini berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Mari kita panjatkan segala puji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta pertolongannya, seraya memohon ampun dan meminta perlindungannya dari segala keburukan jiwa dan dari kejelekan amalia. Barang siapa yang telah Allah tunjukkan jalan baginya, maka tiada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang telah Allah sesatkan jalannya, maka tiada yang bisa memberinya petunjuk. Limpahkanlah juga sholawat dan salam bagi baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Pagi hari ini dalam kesempatan yang mulia ini, kita kembali bertemu di channel Pohalin, program Secangkir Kopi di pagi hari untuk merenungi sebuah topik yang menarik untuk dibahas bersama, yaitu ketauhidan dalam Islam dan kaitannya dengan kemampuan manusia. Kita tahu bahwa hari ini adalah hari Jumat, rajanya hari, di mana sebentar lagi kita akan sholat Jumat berjamaah bersama-sama dan memuliakan Allah. Kembali lagi ke topik tadi, terkait itu maka hal ini bisa dijelaskan sebagai ketauhidan dalam Islam. Merujuk pada konsep monoteisme, yaitu keyakinan bahwa hanya ada satu Allah yang Maha Esa. Ini adalah ajaran Islam dan merupakan fondasi dari iman seorang Muslim. Ketauhidan mencakup beberapa aspek. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yaitu mengakui bahwa Allah adalah pencipta, penguasa, dan pemelihara alam semesta. Segala sesuatu yang ada berasal darinya dan bergantung kepadanya. Jadi kalau disingkat menjadi la ilaha illallah. Ya, yang kedua adalah tauhid uluhiyah, mengakui bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Ini menolak segala bentuk penyembahan kepada selain Allah, baik itu berhala atau orang-orang yang dianggap suci dan makhluk lainnya. Ya, artinya ini memang langsung terkait dengan Allah dan Allah saja yang berhak untuk disembah. Ingat, jadi bukan majikan kita yang disembah, uang yang disembah, kendaraan yang sembah, harta yang disembah, tapi Allah yang kita sembah. Nah, yang ketiga adalah tauhid asmawa. Sifatnya mengakui dan meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Muslim percaya bahwa Allah memiliki sifat-sifat seperti Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Bijaksana, dan lain-lainnya. Dan sifat-sifat ini tidak dapat disamakan dengan makhluk. Nah, kita tahu bahwa ada namanya Asmaul Husna. Ada 99 sifat yang menonjol dari Allah. Yaitu dari pertama sampai terakhir bisa nanti diperhatikan. Nah, itu adalah sifat-sifat Allah. Nah, ketauhidan adalah landasan akidah dalam Islam dan membimbing sikap serta perilaku seorang Muslim dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam ibadah, etika, dan hubungan dengan sesama. Ketauhidan juga menjadi pendorong bagi individu untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Allah dan mengandalkannya dalam segala aspek kehidupan. Nah, sekarang kita bahas mengenai kemampuan manusia. Kalau tadi kita bahas mengenai ketauhidan, sekarang kita membahas mengenai kemampuan. Satu, dalam Islam mengandalkan kekuatan diri sendiri dan berusaha adalah hal yang dianjurkan.
Tetapi hal itu harus diimbangi dengan tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Nah, artinya ikhtiar memang diperbolehkan dan dianjurkan. Namun setelah kita ikhtiar, maka kita serahkan hasilnya kepada Allah. Karena Allah lah yang akan mengatur segala sesuatu. Termasuk ketika kita berikhtiar pun, itu adalah rencana Allah. Oke. Dua, Islam mengajarkan bahwa manusia harus berusaha semaksimal mungkin dalam setiap aspek kehidupan. Tetapi hasil akhirnya adalah kehendak Allah. Nah, di sini kita percaya mengenai takdir, yaitu rukun iman. Artinya, kita boleh berusaha maksimal, semaksimal mungkin. Tapi kita jangan khawatir bahwa hasil akhirnya apapun itu adalah kehendak Allah. Dan kita harus pasrah untuk terhadap takdir tersebut. Oke. Nah, yang ketiga adalah konsep ini tercermin dalam ayat Al-Quran dan hadis. Misalnya, Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 11. Ini menunjukkan pentingnya usaha. Jadi ikhtiar memang diwajibkan dalam agama Islam dan dianjurkan. Kita harus berusaha. Tidak boleh cuma santai-santai. Kita harus berusaha maksimal. Oke. Namun kita juga diajarkan untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia adalah bagian dari takdir Allah. Nah, oleh karena itu umat muslim percaya bahwa kemampuan manusia itu semua adalah karunia dari Allah. Dan itu akan berpatokan atau berujung pada takdir Allah. Sehingga kita jangan terlalu bangga kalau kita sukses. Kesuksesan kita itu bukan karena kita, tapi karena campur tangan Allah dan juga lingkungan kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita. Jadi kita jangan terlalu membanggakan diri, karena itu akan menjurus ke menjadi kufur nikmat. Kita tidak menikmati, tidak bersyukur atas nikmat Allah. Sekarang sesukses apapun seseorang, mampu tidak jikalau dia diwajibkan untuk membayar nafas yang dia pergunakan dari Allah gratis, nggak akan mampu. Karena kalau dihitung aja nafas itu saja sudah sekaya apapun kita tidak sanggup membayarnya. Nah, jangankan itu, fungsi mata saja sebetulnya itu juga satu hal yang luar biasa. Kalau kita mau pelajari lebih mendalam, apa mampu kita membuat sesuatu yang persis sama seperti fungsi mata? Nah, ini tentu tidak akan terjadi. Oleh karena itu, maka sewajibnya kita sebagai makhluk ciptaan Allah, kita harus takwa pada Allah, ikut ajaran Allah, ikut dan jauhkan diri dari larangannya Allah. Mari kita sama-sama merenungi ini, termasuk kami di sini. Semoga topik yang kita bahas di hari Jumat yang mulia ini mendapatkan satu pencerahan sehingga kita termotivasi dan juga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, termasuk kami di sini, untuk bersama-sama merenungi apakah saya sudah takwa sama Allah, apakah saya sudah menerima takdir Allah, atau saya justru membanggakan diri di hadapan Allah. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemirsa, para subscriber, mualaf, dan kaum muslimin yang sudah dengan setia mengikuti acara Cangkir Kopi di pagi hari. Bagi yang belum subscribe, kami mohon supaya bisa subscribe, komen, like, and share. Dan juga kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jikalau masih ada kata-kata yang keliru, bahan yang kurang lengkap, karena ini sifatnya hanya untuk berbagi. Kami di sini bukan berbicara sebagai seorang kiai, ustadz, ulama. Kami hanya orang biasa, orang awam yang mencoba untuk berbagi. Semoga hal ini bisa menjadi hal yang positif buat diri kita dan bisa mewarnai kehidupan kita. Terima kasih. Kita jumpa lagi nanti di waktu berikutnya untuk tetap di program Secangkir Kopi di pagi hari di channel Kohalun TV. Semoga apa yang dilakukan hari ini menjadi keberkahan untuk kita semua dan menjadi satu pelajaran dalam hidup. Dan juga bagi para pemirsa yang berniat untuk melaksanakan infak dan sedekah, ini hari Jumat, silakan
bisa berinfak sedekah dengan mentransfer dananya ke rekening yang sudah kami sediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita minum secangkir kopi di pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.